Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tetap semangat ya. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nova Ulifa Adia, bisa dipanggil Nova, Bu Nova ya. Baik, sekarang saya akan mengecek kehadiran kalian ya. Tia, Hadir. Anggrek, Hadir. Robi, Hadir. Anissa, Hadir. Faiz, Hadir. Koko. Hadir. Nah, hadir semua ya. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan mempelajari materi tentang pantun. Kalian udah pernah dengar pantun? Nah. Di mana? Di sekolah? Saya kira di TV, di Upin Ipin. Pernah. Nah, di sini pengertiannya pantun itu, pantun merupakan puisi lama asli Indonesia. Itu yang berisi sampiran dan ada isi. Kemudian dengan rima A B atau A. Di sini kata pantun itu berasal dari Jawa kuno yang berarti tuntun, yaitu artinya menuntun atau menyusun. Nah, pantun ini memiliki arti penting. Jadi dahulu itu pantun itu tidak ditulis, tapi dibicarakan atau langsung diomongkan dari mulut ke mulut. Kalau sekarang kan sudah bisa ditulis. Nah, kemudian ciri-ciri pantun. Sebelum itu saya akan membacakan ada satu pantun. Di sini, pergi ke pasar beli pepaya. Pepaya dimakan tinggal bijinya. Kalau kalian hendak bahagia, usaha dan doa adalah kuncinya. Nah, ini merupakan pantun nasihat. Nah, ciri-ciri pantun itu yang pertama memiliki bait. Ini satu pantun ini merupakan satu bait. Nah, tiap bait ini terdiri dari 4 baris. Ada 1, 2, 3, 4 baris. Nah, setiap bait memiliki sampiran dan isi. Sampiran itu berada di baris ke-1 dan ke-2. Kalau isi ada di baris ke-3 dan ke-4. Nah, pantun ini bersajak AB atau AAAA. Sajak itu akhir kata, bunyi dari akhir kata. Kalau pantunnya tadi katanya A semua. Nah, kemudian yang selanjutnya ada macam-macam dari pantun. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama ada pantun bersukacita. Nah, menurut namanya, pantun bersukacita itu pasti pantun yang menceritakan tentang kebahagiaan, atau tentang keceriaan. Nah, di sini misalnya contoh pantunnya ya. Contoh pantunnya. Kancil senang bila berkemah, tendanya diberi segegam uyah. Kalau ayah pulang ke rumah, selalu saja bawa hadiah. Nah, di sini dari isinya sudah jelas kalau ini merupakan isinya, yaitu seorang anak yang bahagia melihat ayahnya pulang membawakan hadiah. Nah, kemudian yang kedua pantun duka cita. Pantun duka cita pasti berisi tentang kesedihan. Nah, contoh pantunnya, sungguh harum bunga Kamboja, jika disiram tak pernah layu. Hati ini sungguh merana, ditinggal ayah, ditinggal ibu. Isi dari pantun ini tadi menggambarkan tentang kesedihan seorang anak yang yatim piatu, ditinggal ayah dan ibunya. Nah, yang selanjutnya pantun jenaka. Kalau jenaka pasti pantun yang lucu-lucu, yang berisi kelucuan. Contohnya,
ikan lele di rawa-rawa, ikan gabus tak muncul jua. Perutku sakit menahan tawa, melihat gigi Anda ompong sebelah. Nah itu tadi yang lucu atau pantun jenaka. Terus kemudian yang keempat ada pantun nasihat. Pantun nasihat ini berisikan tentang pedoman hidup atau nasihat. Nah contohnya, kalau keteluk pergi memukat, tali temali kita kokohkan. Kalau duduk mencari mufakat, iri dan dengki kita jauhkan. Nah maksudnya ini, kalau kita ingin mencari pendapat atau menyamakan pendapat kita, maka kita tidak boleh iri, dengki, ingin menang sendiri, itu tidak boleh. Nah kemudian selanjutnya pantun adat istiadat. Kalau dulu sebelum ada hukum, masyarakat itu membuat hukum adat. Jadi dalam masyarakat Melayu dan suku-suku lainnya itu hukum adat disesuaikan dengan hukum agama. Contohnya, kembang merayu tidaklah padat, kembang indah bukanlah tomat. Jagalah adat istiadat agar orang lain jadi hormat. Nah di sini pesannya harus menjaga adat istiadat atau budaya, supaya orang lain itu mengagumi kebudayaan kita. Kemudian ada pantun agama. Nah kalau dari namanya pantun agama ini pasti berisikan tentang ajaran-ajaran agama Islam atau agama yang lain. Biasanya pantun ini digunakan untuk berdakwah, mengajarkan ilmu dan kebijaksanaan. Di sini contohnya, bunga mawar, bunga melati, jika dicium harum baunya. Banyak cara sembuhkan hati, baca Al-Quran, pahami maknanya. Nah kalau Al-Quran kan pasti merupakan pedoman hidup ya, pedoman hidup dari agama Islam. Kemudian yang terakhir ada pantun teka-teki. Nah pantun teka-teki ini berisi mengenai teka-teki yang harus kita pecahkan. Di sini biasanya pendengar atau pembaca itu diberi kesempatan untuk menebak jawaban dari teka-teki tersebut. Contohnya di sini, hari ini orang bertengkar, hari esok orang berkawan. Kalau adik orang yang pintar, coba tebak binatang apa yang cantik rupawan. Ya dari sini udah paham semua? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Nggak ada. Udah ada, saya yang bertanya ya. Di sini ada pertanyaan. Kalian kalau bisa jawab, nanti saya kasih nilai. Nah yang pertama, puisi yang bersaja ABAB disebut Lama. bukan. Materi kita hari ini apa? Ya pantun. Nah tadi pantun kan merupakan puisi lama. Yang kedua, isi pantun terdapat pada baris ke isi pantun baris ke berapa? Nah betul, Koko. Tepuk tangan. Kemudian satu bait pantun berisi berapa baris? 2. Satu bait pantun. Satu bait pantun. 4. Ya, ada 4. Kemudian pertanyaan yang keempat, setiap baris pantun memiliki berapa suku kata? 8 sampai 12. Nah, betul. Baris ke-1 dan ke-2 dalam pantun itu disebut Lampiran. Betul, sampiran. Kemudian pantun yang berisi peristiwa lucu disebut pantun Jenaka. Pantun yang menceritakan kondisi susah atau sedih disebut pantun Pantun duka cita. Betul.
Pantun yang digunakan untuk berdakwah disebut pantun agama. Nah, kalau ini yang nomor 9 ada pantun, nanti kalian tebak ya ini merupakan pantun apa. Kalau tuan bawa keladi, bawakan juga si pucuk rebung. Kalau tuan bijak bestari, binatang apa tanduk di hidung. Ini merupakan pantun Teka-teki. pinter, teka-teki. Kira-kira ini jawabannya apa? Jawaban dari teka-teki ini. Nah, pinter, badak. Jawabannya betul. Nah, pertanyaan yang terakhir. Burung kenari, burung dara, ke arah angkasa luar. Hati siapa yang tak gembira, karena beta telah naik kelas. Ini merupakan pantun Bersukacita. ya, betul, bersukacita. Tepuk tangan. Nah, dari sini sudah paham? Sudah. Nah, kalau sudah paham, Ibu ingin kalian membuat satu pantun. Jadi kalian harus berpasangan. Jadi satu kelompok itu 2 jam. Sebelum membuat pantun, kalian harus mengetahui langkah-langkah membuat pantun. Yang pertama, menentukan tema. Nanti temanya akan dipilih dari permainan. Nanti ada permainan. Kemudian yang kedua, buat 2 baris isi. Jadi harus membuat isinya dulu. Kemudian membuat sampirannya. Habis membuat isi, membuat sampirannya. Nah, yang terakhir memperhatikan suku katanya yang AB tadi. Sudah paham? Nah, sekarang kita akan ke sesi permainan. Nah, di sini ada 2 buah dadu. Kalian salah satu perwakilan dari kelompoknya menggelindingkan atau mengocok dadu. Kemudian nanti dapat angka berapa. Nah, di sini kalian ambil, ini ada isinya. Nah, di dalam isi ini ada tema pantunnya. Kalian harus membuat pantun apa gitu. Paham? Paham. Nah, sekarang dari kelompok ini. Ada ya. Apa dua-duanya hanya satu-satu? Nggak usah duduk aja. Empat. Dapat nomor 4. Nah, di sini kalian mendapatkan pantun berduka cita. Nah, sekarang dilempar. 10. Dapat 10. Kira-kira saya ini dapat pantun bersuka cita. Nah, sekarang kelompok yang selanjutnya lempar. Ada di Google. 7. Dapat 7, nomor 7. Harus membuat pantun jenaka. Udah? Ibu kasih waktu 5 menit ya. Silakan dikerjakan. Nah, sekarang udah selesai semuanya? Ya. Nah, sekarang dibaca perwakilan kelompok, baca. Di situ aja satu. Mulai dari Ada hitam, ada putih, warna ungu kesukaan janda. Ya udah. Ada hitam, ada putih, warna ungu kesukaan janda. Malam ini aku sangat sedih, teringat kenangan ibunda yang sudah tak ada. tepuk tangan. Kemudian Faiz Dari Ambon hendak ke Perak, ingat
sana, sebentar ke Semarang. Si Jibun mencari kerang, hitam hidungnya kena karang. Tepuk tangan. Kemudian yang terakhir, siapa yang membaca? Buah pisang, buah tomat. Ya keren banget. Buah pisang, buah tomat. Disimpan di dalam padi. Pantas tercium bau menyengat. Rupanya kau putih buatan. Tepuk tangan. Sepertinya hari ini sudah bisa buat pantun semuanya ya. Sudah. Nah, dari pelajaran hari ini, pantun ini tadi merupakan puisi lama asli Indonesia. Ya. Jadi, pantun ini bisa dibuat untuk sehari-hari, untuk kehidupan sehari-hari juga bisa, untuk pengetahuan juga bisa. Jadi, dulu itu pantun itu diungkapkan secara lisan, kalau sekarang bisa dengan tertulis. Baiklah, semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat ya. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.